Baik, saya Alfred Josephat dengan NIM 24120041. Hari ini saya akan mengimplementasikan abstrak dan interface pada pemrograman berorientasi objek. Oke, kita mulai dengan file utama kita, yaitu mobile.java. Nah, di sini saya punya satu file abstrak. Abstrak ini dia akan menjadi template untuk file-file subclass yang nanti akan mengadopsi template-template seperti method. Oke, langsung saja kita mulai. Saya punya dua variabel, yaitu merek dan mobil. Nah, ini disebutkan variabelnya di dalam file abstrak kita. Kemudian saya punya public mobil. Public mobil ini adalah konstruktor kita yang nanti akan kita isi nilainya saat pertama kali kita run. Di dalamnya saya punya dua parameter, yaitu merek dan juga model, yang nanti akan kita isi nilainya. Lalu saya punya satu metode jalan, dan juga saya punya metode yang kedua, yaitu untuk menampilkan. Nah, ini saya punya sysout, println, merek, dan juga model yang sudah kita buat di atas. Oke, kita lanjut saja ke file kita yang kedua tentang interface, yaitu file fitur. Nah, dia berbeda dengan abstrak. Interface dia punya metode juga, tapi metodenya ini nanti akan kita isi di subclass kita. Kita bebas mau tentukan isinya apa. Dia mirip-mirip dengan abstrak, dia sebagai template. Oke, sebentar. Oke, maaf tadi baterai saya hampir habis. Kita lanjut ke interface kita. Nah, interface fungsinya seperti yang tadi saya jelaskan. Metode di dalam interface ini bisa diganti-ganti isinya nanti pada subclass kita di bawah yang mengadopsi metode ini. Jadi sebagai template juga, tapi nanti seperti sebagai kontrak untuk subclass kita. Kita lanjut ke subclass kita yang pertama, yaitu pickup. Nah, di sini saya punya subclass pickup. Tentu saja saya akan memanggil parent class saya, yaitu mobil. Tapi dia abstrak, dia sebagai abstrak kelas ya. Saya extend mobil, lalu nanti saya akan panggil juga interface saya, yaitu fitur. Saya pakai implements. Nah, kita mulai dengan yang pertama, public mobil pickup. Ini saya akan isi parameternya, merek dan juga model. Saya panggil dari abstrak kelas saya. Lalu kita akan override method yang tadi kita sudah buat di abstrak kelas kita. Saya akan override public void jalan. Nah, ini kita akan isi nilai. Sysout, println, mobil pickup berjalan membawa barang yang berat. Lalu saya akan override juga fungsi pada interface kita. Saya override public void klakson, sysout, println, pickup membunyikan klakson. Nah, ini kita isi nilainya, bebas kita mau isi apa. Lalu kita ke subclass kita yang kedua, yaitu mobilsport.java. Nah, di sini saya sama juga, saya akan menggunakan template dari parent class saya, yaitu mobil. Public class mobilsport extend mobil, implements, ini adalah interface saya, implements fitur. Public mobil sport, kita panggil konstruktornya, lalu kita isi parameternya, merek dan juga model. Lalu saya akan override juga sama seperti subclass kita yang pertama tadi, override jalan. Saya kasih keterangan yang berbeda nih. Mobil sport melaju dengan sangat cepat, tapi templatenya sama, yaitu jalan. Kita cek ya di subclass kita yang pertama, di sini mobil pickup berjalan membawa barang berat, sementara di subclass kita yang kedua nilainya berbeda. Mobil pickup melaju dengan sangat cepat. Begitu juga pada kontrak kita di interface, yaitu fitur klakson. Klakson sport berbunyi tin. Nah, ini berbeda dengan nilai tadi yang saya isi pada subclass kita yang pertama. Oke, sekarang kita langsung ke main program. Main Java. Jangan lupa kita import kelas-kelas kita yang tadi sudah kita buat.
Ini saya sudah import, lalu kita lanjut ke public static void main. Di sini saya buat dua metode, yaitu metode mobil 1 saya kasih nama new mobil sport, kita isi mereknya. Ini kita isi merek pada parameter kita ya tadi, Nissan, dan juga modelnya GTR. Lalu ada mobil 1, kita kasih nama mobil 2 new mobil pickup. Nah, ini subclass yang kedua, saya kasih merek yang berbeda, Toyota, modelnya Hilux. Kita akan tampilkan info, nanti akan ditampilkan infonya Toyota atau Hilux. Lalu kita akan panggil metode dari parent class kita, yaitu jalan. Nanti akan diberitahu bahwa mobil sport kita sedang melaju. Lalu ada kita casting fitur dari interface kita. Itu ada fitur M1 kita mobil sport klakson. Nanti kita akan menampilkan bahwa klaksonnya mobil sport itu berbunyi. Lalu kita panggil juga, jangan lupa subclass kita yang kedua, yaitu mobil pickup tampilkan info. Nah, ini kita akan print out infonya, namanya Toyota, mereknya Toyota, modelnya Hilux. Lalu ada M2 titik jalan. Nah, ini mobil pickup sedang berjalan atau sedang melakukan suatu kegiatan itu. Lalu kita casting juga sama pada fitur interface kita, yaitu klakson. Dia akan memberitahu bahwa mobil pickup kita sedang membunyikan klakson. Kita coba ya di running program. Oke, ini print merek Nissan, model GTR, mobil sport melaju dengan sangat cepat, klakson sport berbunyi tin. Kemudian ada merek Toyota, modelnya Hilux, mobil pickup berjalan membawa barang berat. Dan setelah kita panggil interface kita klakson, dia menampilkan nilai yang tadi saya isi, pickup membunyikan klakson. Oke. Kita supaya jangan bingung, kita kasih perintah di sini untuk kita membedakannya. Sys out, line. Oke, ini merek dan model kita ambil template-nya dari abstract class kita. Sementara mobil sport berjalan maju ini adalah metode dari abstract class kita juga. Lalu untuk klakson berbunyi itu kita ambil dari interface. Begitu juga dengan pickup, template-nya sama dan menghasilkan output dengan nilai yang berbeda karena mereka kita gunakan itu hanya template-nya saja. Oke. Mungkin sekian penjelasan saya tentang abstract class. Terima kasih.